mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2021-2022 di SPTK Universitas Ahmad Dahlan dengan nomor peserta 2022-6200-893 akan melaksanakan praktik pembelajaran bimbingan klasikal dengan topik stop perundungan. Terima kasih. Apa kabarnya anak-anak? Baik. Sudah makan belum? Sudah. Ada belum? Ada sudah. Kalian apalagi musim-musim sakit, apalagi kata bapak kurikulum tadi banyak yang kena corona. Jadi tolong kesehatan kalian dijaga. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dapat ketua kelas? Ini doanya. Berdoa dalam hati. Semua siap. Berdoa dalam hati. Mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini mendapat syafaat dari Allah dan diridhoi oleh Allah. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak ingin mengecek kehadiran kalian. Alpi Ramayani, Anissa Jumai, Arjun Yuti, Beta, Dela, Era, Jalam, Listriana, M. Ali Teguh, Mea, Siti Romania, Tiara, Yenda, Pipin. Tidak hadir atau berhalangan sakit, semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, sebelum Bapak masuk pembelajaran, ada yang tahu perundungan itu apa? Bully? Tahu? Bully itu dalam bahasa Inggrisnya, ya. Tapi ini bahasa Indonesia perundungan. Sama halnya tentang bully. Sebelum adapun tujuan dari pembelajaran Bapak hari ini, adapun tujuan pembelajaran Bapak pada pagi hari ini, yang pertama perusahaan ini dapat mencegah perilaku perundungan, yang kedua dapat menganalisis perilaku perundungan, yang ketiga menolak perilaku perundungan, yang keempat menunjukkan perilaku yang anti perundungan di sekolah. Di sekolah ada perundungan, bully, ada kan? Tanpa kalian sadari ada. Bapak pengen tahu apa itu bully, bahasa sehari-hari kita apa itu? Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Apa? Ayo, apa? Arti bully itu apa? Apa? Coba angkat tangan. Gak apa salah, nah? Namanya kita belajar. Apa? Angkat tangan. Ya? Apa? Menyindir. Ini? Mencaci maki seorang. Ya, benar semua. Bully itu tindakan yang melanggar norma-norma manusia. Ini sebelum memasuki inti, adapun kegiatan kita pagi hari ini,
Yang pertama tadi sudah berdoa. Oh ya, speaking. Kayaknya muka kalian tegang. Tahu speaking? Tahu speaking? Terbuka. Oke. Jadi permainannya yang sebelah sini, kalau waktu di sebelah sini, tak tik boom. Tak tik boom. Jadi kalau bapak tunjuk sebelah sini, tak. Kalau sebelah sini, yang dari sini ya, dari barisan meja ini. Meja ini. Ini boom. Kalau bapak ini ya. Ini tik boom. Nah, nanti kalau bapak tunjuk apa tadi ikutin ya. Ngerti? Tidak ada yang muka cemberut kan? Jadi kita masuk ke tahap inti, itu tahap materinya. Nanti bapak akan menjelaskan sedikit materi. Nanti kalian bentuk kelompok, terus kalian menyaksikan video tentang perundungan, diskusikan oleh kalian. Perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Ngerti? Tadi kan bapak di awal sudah bilang ada yang tahu perundungan, ada. Apa yang tadi tuh? Kamu tadi? Menyindir, ini mencaci ya. Di sini arti dari perundungan itu atau kita sebut bully, tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang, baik secara verbal, fisik maupun psikologis, sehingga korbannya merasa tertekan, trauma, dan tak berdaya. Ini penyebab perundungan. Berlaku atau fenomena perundungan bully dapat terjadi dengan penyebab yang sangat beragam terkait dengan munculnya pelaku. Jadi tidak serta merta hanya melihat dari satu sisi saja. Nah, di sini ada 3 dari penyebab adanya perundungan. Pelaku, ya jelas. Tidak bisa kita mengatakan itu bully kalau itu tidak ada pelakunya. Di sini biasanya pelaku perundungan melakukan perilaku ini karena beberapa hal. Biasa saja berbeda dari satu individu ke individu lain. Adanya keinginan untuk memiliki power sehingga dapat lebih berkuasa. Balas dendam hingga adanya trauma masa lalu yang belum terselesaikan. Jadi sifat adanya perilaku bully itu karena sebelumnya sama kayak kalian kelas kemarin kelas 10 diganggu oleh kakak tingkat kalian kelas 11 itu merasa kalian mau melakukannya. Iya, balas dendam. Saya nggak terima nih kelas 11 kemarin melakukan saya seperti ini, saya juga melakukan seperti ini. Itu biasanya di dalam lingkungan sekolah, lingkungan organisasi, OSIS atau organisasi yang lain yang lebih ini seperti Paskim. Nah, saya kemarin di kakak itu saya dibuat susah
jungkir balik ini, saya akan balas dendam ke bawah saya. Nah itu adanya perilaku bully itu karena belum ada terlampiaskan balas dendamnya ke yang selanjutnya korban. Selain pelaku, perundungan juga dapat disebabkan oleh beberapa hal yang berkaitan dengan atau berada pada diri korban. Beberapa hal yang menunjukkan bahwa korban perundungan atau bully memiliki karakteristik psikologis tertentu seperti sering mengalami emosi negatif berupa kesedihan, marah hingga insecure. Karena adanya korban bullying itu karena kontrol emosi kita itu tidak stabil atau istilah ininya mudah diganggu karena dia cengeng, karena dia mudah marah-marah, yang terus, ya kan? Hal yang kedua, nah ini saksi atau bystanders yang memiliki perundungan dapat berperan dalam melangsung perilaku perundungan itu sendiri yang tidak bertindak atau hanya diam saja. Kalian pernah belum melihat orang dibully? Pernah. Kalian jadi saksi. Korban, ada saksi, ada pelaku. Bagaimana sikap Anda sebagai saksi? Ya, harusnya melaporkan. Kalau sifatnya itu yang membahayakan, kalau kalian ada nih dua jadi korban, jadi pelaku, kalian ketiga saksi, masa kalian diam? Apa sikap kalian sebagai manusia? Melerai, melaporkan, menolongi. Banyak kita sebagai saksi itu, kalau kita menonton itu sama saja kita bully juga secara tidak sadar. Iya, karena apa kalian sadari? Kalian senang nih lihat temennya dibully. Ya kan? Apa kalian orang yang kena korban bully tadi merasa tertekan? Wah, tidak ada yang membela saya. Ya kan? Tidak ada yang melerai saya. Ya kan? Itulah ibunya pelakunya tambah lagi, bukan korban, pelakunya. Secara tidak langsung saksi jadi pelaku. Nanti sampai di sini. Lanjut. Nah, ini jenis-jenis bully. Ada bully fisik. Apa itu? Contohnya bully fisik. Coba angkat tangan. Apa tadi? Kekerasan. Ada yang lain? Ada yang lain? Apa? Kulit. Ya. Bully fisik itu penindasan merupakan jenis bully yang dianggap paling tampak dan paling dapat diidentifikasi di antaranya bentuk penindasan lainnya. Jadi perilaku bully secara fisik itu lebih terlihat. Contohnya kemarin ada siswa kita berkelahi, dikeroyok, itu salah satu sikap bully.
saksi. Apa jadi saksi? Bully karena kalian diam, tidak ada laporan ke sekolah. Iya, kalian cuma video atau difoto untuk koleksi pribadi kalian, ya kan? Nah itu sifat bully yang secara fisik mungkin kita tahu lah, oh ini bulian ini. Jadi sikap kalian gimana? Yang kedua, bully verbal. Ini perundungan atau bully ini biasanya dilakukan dengan menuliskan dan atau mengucapkan kata-kata atau kalimat yang tidak mengenakan. Nah ini yang sering terjadi. Coba apa? Bully verbal itu apa coba? Katanya kalian pernah dibully, pernah jadi pelaku apa itu? Bully verbal itu gimana? Angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan. Apa? Bully verbal itu gimana? Ini kan sudah dijelaskan untuk mengucapkan kata-kata. Nah, coba kata-kata gimana maksudnya itu? Apa? Apa? Merendahkan pekerjaan orang tua, menyindir apa? Menghina. Nah itu termasuklah dalam perilaku bully. Kalian menghina pekerjaan orang tua, itu termasuk perilaku bully. Ataupun kita nama orang tua kita dibuat mainan. Pekerjaan orang tua pun juga dibuat bahan tertawa. Nah jadi sikap bully yang verbal ini pernah kalian lakukan secara tidak langsung. Jadi kalau kalian sudah tahu, oh ini bentuk bully, jangan dilakukan, karena kita tidak tahu bagaimana perasaan orang. Sakitnya orang itu ditinju dengan sakit hati itu lain. Sakit ditinju nampak, ya kan? Oh mah ini, kalau sakit hati bisa lihat? Nah, banyak dari itu perkataan lisan itu harus dijaga. Yang ketiga, bully rasional adalah pelemahan harga diri korban, perundungan secara simulasi melalui pengabaian, pengusiran, pengecualian atau menghindar tindakan menyingkir atau alat penindasan yang kuat. Apa itu? Bully rasional, sosial, apa itu? Bully ini yang ketiga itu bully rasional, itu bully yang bersifatnya sosial. Benar kata teman kalian tadi, pekerjaan orang tua itu masuk juga bully sosial. Apalagi coba? Bully rasional itu tindakan, nah seperti yang berita yang baru-baru mengenai siswa membuli nenek, ada kan? Nah, ada. Itu termasuk bully sosial. Nah, yang keempat, cyber bully. Ada yang tahu? Cyber bully? Ini bentuk bulian yang terbaru karena semakin berkembangnya teknologi internet. Nah ini yang sering kita sebut netizen. Tahu kan netizen?
netizen itu salah satu bentuk bully, pelaku pembulian, benar kan? Iya, kalian secara tidak langsung komen di status teman kalian, kalian bilang mengolok-olok, itu juga termasuk lah. Atau kalian mengolok-olok selebritis yang ada tersandung kasus, itu termasuk dalam membuli. Netizen itu pembuli. Jadi kalau kalian sudah tahu cyberbullying, jangan dilakukan lagi. Berat donat, ada yang sampai mencemarkan, ini pas kerennya itu mencemarkan nama baik. Ada kan yang dilaporkan mencemarkan nama baik, netizen menyebarkan nama hoax, ya kan? Apalagi coba contoh-contohnya cyberbullying itu gimana? Melancarkan kata-kata kasar kan itu. Menyebabkan hoax. Itu ada kemarin siswa kita yang menyebarkan katanya ada yang meninggal lewat Facebook kalau salah. Itu salah satu bentuk dari bully. Kita anggap itu lucu, tetapi orang lain beda. Makanya sekarang ini yang lagi ngetren cyberbullying. Jadi untuk kalian tolong tangan dan mulut dijaga. Kita tidak ada urusan sama mereka. Ngapain kita ikut campur? Jadi biarkan mereka atau ada bentuk apa, kita tidak usah ikut nimbrung lah di sosial media, karena tidak ada kepentingan kita. Ngerti? Dari 4 jenis ini ada yang tanyakan? Ada yang belum ngerti? Alhamdulillah, ngerti ya. Kalau Bapak bertanya, tapi bisa semua. Nah, yang selanjutnya dampak perundungan. Apa itu? Banyak kan? Coba Bapak minta contoh dari kalian, apa sih dampak perundungan itu? Coba. Apa? Tekannya mental. Tekannya mental. Ada lagi? Ada lagi? Apa? Trauma. Ada lagi? Yang di depan? Yang di depan coba. Minder ya. Ini tadi. Jadi dampak perundungan ini sangat sangat bahaya lah untuk kalian. Kemarin ada siswa kita melapor bahwa dia dibully dengan kata-kata, "Pak, saya ini tidak ada yang teman mau ngajak kelompok saya karena saya bla 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 bla, dan saya ini mana Pak? Saya merasa tidak mau sekolah." Dia siswa kita tuh lapor dengan Pak. Itu dampak dari pembulian lah. Karena dampak pembulian itu sangat bahaya lah. Yang kita awalnya dia ceria, pas
dibully, dia ngedon. Itulah merusak mental. Bukan Bapak tadi, kalau kita dipukul ada bekasnya. Kalau sakit hati kita ada nggak? Sampai di sini ada yang menanyakan? Oke, kalau sudah Tahu kan dampak dari perundungan? sudah, kalau sudah, ini Bapak ada video. Sebelum Bapak video, tampilkan video, kita kelompok dulu ya, biar nanti kita saksikan video. Buat 3 kelompok dari sini, 1, 2, 3, nyambung, 1, 2, 3, sampai 3 ya. Jadi coba. Satu, Dua, tiga. Jadi yang kelompok 1 sesuai dengan mana? Nomor tadi. Mana nomor 1 dari mana? Angkat tangan. Apa? Coba mana? Yang 1 dari mana? oh iya satu. 1 bentuk kelompok di sini. Posisinya di sini. Kelompok 2 bentuk ini. Kelompok 3 di belakang. 1, 2. Oke. Bapak jelaskan dulu ya Nak ya. Nanti Bapak akan lampirkan video. Masing-masing kelompok simak videonya. Nanti kalian diskusikan hasil dari diskusi, presentasikan perwakilan kelompok, setiap kelompok, perwakilan kelompok. Seperti yang lain kali itu. Tulisannya jelas tulisannya.
Oke, Bapak kasih waktu kalian 10 menit untuk jawabnya kalian di kertas. Ini kan 3 soal di LKPD-nya. Kalian kan 3 kelompok. Kelompok 1, apa dampak perundungan? Kelompok 2, faktor-faktor penyebab terjadinya perundungan. Kelompok 3, bagaimana cara mencegah perundungan. Nah, nanti kalian diskusikan itu. Ngerti? Yuk. Jangan Oke, kalau sudah lagi kelompok dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Apa yang kalian dapatkan dari diskusi tadi? Kelompok lain, tolong dengarkan kelompok 1. Kelompok lain tolong diskusi. Dengarkan kawan kalian yang kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu tentang apa dampak perundungan yang ada di video tersebut. 1. Mengalami luka yang tak bisa dijelaskan. 2. Muncul perilaku yang tidak biasa. 3. Mental orang tersebut tertekan. 4. Prestasi sekolah menurun. 5. Timbulnya depresi. Sekian hasil diskusi dari kami. Dan ini sebenarnya dari Korea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2, siap. Oke, yang lain tolong matikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan hasil presentasi kami tentang faktor terjadinya perundingan yang tidak
sini sebelum Bapak ini ada pohon harapan. Nanti Bapak kasih setiap ruas kelas, nanti kalian tulis, lalu tempelkan. Tolong lakukan, nanti di sini kalian kan sudah Bapak kasih kertas, nanti surat itu kan ada 5 kertas. Kalian tulis harapan kalian untuk upaya apa saja dalam menentukan berarti buat di sana atau entah itu kalimat yang bentuk pencegahan atau apa, berarti belum? Nanti Bapak kasih waktu 5 menit ya. Ayo, keluarkan kok. Bersama bully kita maju. Harapan saya kita bully senang-senang. Itu mau oleh Pencegahan bullying. Apa harapan kalian? bersama bully kita maju. Kalau sudah boleh dicatatkan. Boleh tempelkan di sini. Boleh.
Siap. Penghujungnya untuk kita, Bapak minta salah satu perwakilan kalian untuk menyimpulkan materi yang sudah Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Siapa? Salah satu perwakilan ini. Oke, silakan. Tolong yang teman-teman lain. Dengan diulangi dalam standar sengaja dengan cara berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menyebabkan ketidaksenangan atau menyakiti orang lain. Tindakan yang disengaja maupun tidak disengaja tetapi dengan jelas menyebabkan ketidaknyamanan, penghinaan, kerugian, kejahatan dan penderitaan bagi korban yang dapat menyebabkan lingkungan kerja yang tidak menyenangkan di mana korban sama sekali tidak menginginkan perilaku tersebut. Sekian dari kesimpulan saya. Terima kasih. Bapak mau refleksi lagi tentang kegiatan kita pada pagi hari ini. Benar kata teman kalian tadi bahwa tindakan pembulian itu sangat tidak dibenarkan karena setiap sekolah, setiap sekarang ada himbauan anti bully termasuk sekolah kita. Kan di depan ada tulisan anti bully. Jadi Bapak harap untuk SMA Negeri 1 Pagapunuk tidak ada lagi namanya bullying. Sampai di sini sudah jelas? Oke, Bapak. Di awal kita buka dengan doa penutup pada pagi hari ini. Kita tutup dengan doa. Doanya Bapak tutup, Bapak pimpin. Terima kasih kepada kalian karena kalian sudah mengikuti layanan bimbingan klasikal ini. Marilah kita menutupnya dengan doa. Doa mulai. Selesai. Oke, Bapak akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum